Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah baik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillah. Baik, sama-sama di sini. Perkenalkan dahulu, nama saya Nijal Sukma, mahasiswi dari IPB Siliwangi, Prodi BK. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interpersonal skill. Pertama-tama izinkan saya setting ya, teman-teman. Apakah settingnya sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Bentar ya, teman-teman. Baik, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian interpersonal skill. Apa sih interpersonal skill itu? Interpersonal skill adalah kemampuan yang dibentuk oleh seseorang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain secara dua arah dan saling memahami. Kemampuan interpersonal skill ini dibagi dalam beberapa elemen, yaitu sikap, kepribadian, kemampuan, dan keterampilan komunikasi. Nilai-nilai yang dianut dari seseorang yang mengacu pada cara orang tersebut berpikir, bertindak, serta empati. Yang selanjutnya ada aspek-aspek interpersonal skill. Yang pertama ada kemampuan berinisiatif. Kemampuan berinisiatif merupakan usaha untuk memulai atau memperluas interaksi dalam melakukan hubungan dengan orang lain, maupun hubungan sosial yang lebih besar. Dijelaskan juga ada beberapa bentuk yang mencerminkan adanya kemampuan berinisiatif dalam hubungan interpersonal. Yang kedua yaitu kemampuan bersikap terbuka atau self-disclosure. Self-disclosure merupakan upaya seseorang untuk memberikan informasi yang bersifat pribadi tentang dirinya kepada orang lain yang bertujuan untuk memperkenalkan dirinya dan mendapatkan pendapat dari orang lain. Yang ketiga ada kemampuan bersikap asertif. Kemampuan asertif ini merupakan kemampuan untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat secara jelas, dapat mempertahankan hak-haknya dengan tegas, serta meminta orang lain melakukan sesuatu dan menolak melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan tanpa melukai perasaan orang lain. Yang keempat yaitu kemampuan memberikan dukungan emosional. Dukungan emosional merupakan sikap di mana seseorang mampu menenangkan dan memberikan rasa
kepada orang lain ketika orang tersebut dalam keadaan tertekan atau bermasalah. Kemampuan ini timbul berkat adanya rasa empati dalam diri seseorang. Apa sih empati itu? Empati atau merupakan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Yang terakhir ada kemampuan mengatasi konflik. Konflik merupakan situasi yang ditandai oleh adanya tindakan salah satu pihak yang menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain. Dalam suatu konflik, menurut Baron dan Braine, terjadi 4 kemungkinan, yaitu memutuskan untuk mengakhiri hubungan, mengharapkan keadaan membaik dengan sendirinya, menunggu masalah lebih buruk, dan berusaha menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya ada solusi meningkatkan interpersonal skill. Yang pertama, mengatasi persepsi negatif. Sebelum bertindak melakukan sesuatu dari diri sendiri, kita harus melihat dari sudut pandang orang lain, melihat dari sudut pandang yang netral atau tidak memihak, dan tidak mencampur adukan emosi pribadi. Yang kedua, yaitu menerima pesan dengan baik dengan cara mendengarkan. Mendengarkan di sini bukan hanya secara harfiah menggunakan telinga, namun lebih luas, yaitu memberikan perhatian terhadap sesuatu, bukan hanya terhadap suara semata. Pentingnya mendengarkan dinyatakan dalam berbagai penelitian. Salah satunya yaitu menyatakan bahwa kemampuan mendengarkan jauh lebih penting daripada kemampuan berbicara. Yang ketiga yaitu menekan ego pribadi. Perbedaan antara individu akan selalu ada, walaupun perbedaan kepentingan dan yang lainnya. Dengan menekan ego pribadi, maka individu dapat belajar untuk mencoba memahami orang lain. Setiap orang punya keunikan masing-masing dan kita harus menerima fakta tersebut. Yang keempat, ada pengetahuan mempunyai peranan penting dalam berinteraksi. Ketika individu berusaha untuk mendekati orang lain, kita dapat memanfaatkan knowledge yang kita miliki terkait dengan keunikan yang dimiliki orang tersebut. Yang kelima, ada memperhatikan bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal dapat menyampaikan lebih banyak dibandingkan dengan bahasa verbal. Ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa ujaran atau verbal communication, orang cakap menggunakan bantuan gerak-gerak anggota tubuh seperti mata, tangan, kepala. Yang keenam, ada memperbanyak bertemu dengan orang-orang baru. Hal ini karena keterampilan interpersonal membutuhkan suatu proses dan waktu yang panjang untuk dapat terasah, sehingga harus selalu terlatih. Yang ketujuh, ada menghindari judgment. Salah satu hambatan dalam menjalin komunikasi di awal adalah judgment. Ketika judgment sudah ada, maka individu punya persepsi dan kesan mengenai orang lain yang mungkin negatif. Oleh karena itu, jangan biarkan judgment menahan individu untuk memulai komunikasi. Yang kedelapan ada open-minded. Belajarlah untuk menerima dan menghargai pendapat orang lain. Jangan langsung menolak dengan keras knowledge baru yang berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki. Berkomunikasilah dengan serius namun santai. Jika harus berdebat, lakukan dengan saling menghargai dan sopan. Yang ke-9 ada empati. Empati adalah sikap di mana individu dapat menempatkan diri seolah-olah berada di posisi lawan bicara. Dan yang terakhir ada menghadapi konflik. Keterampilan interpersonal diuji ketika terjadi konflik. Seseorang dapat menjadi mediator dari pihak-pihak yang berkonflik. Kumpulkan orang yang bermasalah dan bantu untuk mengatasi konflik yang mengemukakan. Baik teman-teman, sebelum dilanjutkan ke video mengenai materi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Baik, di sini akan menampilkan video mengenai pentingnya interpersonal skill. Hi, I'm Nick Rummel, Caterpillar Preventive Maintenance. Now we're going to check for water pump leakage at the weep hole of the water pump. Just take a rag.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang banget ketemu lagi sama teman-teman. Hari ini pagi ini berada di salah satu ruangan training yang sebentar lagi saya akan melaksanakan training dalam ruangan ini bersama dengan teman-teman saya. Dan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan interpersonal skill. Nah, saya mau share sedikit nih salah satu esensi dari materi interpersonal skill yang akan saya bawakan selama 2 hari, kebetulan ini hari kedua gitu ya, dimana sebenarnya menurut riset dari James Madison University dari USA, mereka mengatakan bahwa mereka meneliti 2.000 mereka membutuhkan karyawan yang seperti apa. Dan ternyata setelah dilakukan riset selama 2 kali di perusahaan yang sama, di lebih dari 2.000 perusahaan itu, ternyata ditemukan bahwa mereka dulu membutuhkan lebih banyak orang-orang yang memiliki IQ tinggi, pintar, dan kemampuan untuk problem solving yang begitu bagus. Ternyata setelah 10 tahun diriset ulang. Dan setelah diriset ulang, ternyata menunjukkan bahwa kemampuan interpersonal skill itu menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh perusahaan, bahkan menempati posisi nomor 1. Kenapa bisa seperti itu? Karena percayalah bahwa kita itu nggak bisa sukses sendirian. Kita nggak bisa walaupun memiliki keterampilan yang bagus, memiliki kemampuan yang bagus, bakat bahkan, lalu kemudian kita memastikan bahwa kita bisa bekerja. Bagaimana kita mampu untuk membangun tim, mampu untuk bekerja sama dengan banyak orang, Facebook, Apple, dan lain sebagainya. Mereka bisa kemudian sukses. Kenapa? Karena mereka tidak bekerja sendiri. Mereka bekerja bersama dengan tim. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya membangun bisnis yang besar, membangun kesuksesan yang besar, di mana lebih dari satu kepala di dalamnya. Pasti dibutuhkan yang namanya teknik, skill, kompetensi, dan kemampuan yang disebut dengan interpersonal skill. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan interpersonal skill? Interpersonal skill adalah kemampuan kita untuk mampu membangun hubungan baik dengan orang lain. Di mana di dalamnya kita mampu untuk membangun tim itu bekerja sesuai dengan apa yang betul-betul nanti menjadi tujuan dari utamanya. Seperti yang Anda lihat hari ini, saya tidak sendirian, kami bekerja secara tim, dan saya ditemani oleh teman-teman dari fasilitator, tim yang sangat luar biasa, yang membuat training ini nantinya bisa sukses atau tidak, bukan ditentukan oleh saya, tapi ditentukan oleh kerjasama tim. Saya akan tunjukkan ya, bagaimana teman-teman sekarang ini lagi bekerja. Ada beberapa sahabat saya yang sekarang ini, nih Anda lihat, hai, tolong dong kasih halo. Nah, ini adalah beberapa teman-teman saya yang sekarang ini sedang sibuk kerja. Mereka sudah tahu apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Dan inilah lead fasilitator kita. Dia adalah sebagai seorang project leader. Nah, kenapa? Karena sebenarnya training ini bukan tersentralisasi dari sisi trainernya. Justru lead fasilitator itulah sebagai project leadernya. Dia yang kemudian adalah ruangan trainingnya. Baik, teman-teman. Sepertinya cukup sampai di sini materi yang saya berikan. Semoga materi ini dapat menjadi bekal untuk teman-teman di kemudian hari. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.